Ya nggak berdua juga. Lu nggak kelihatan harusnya. Ada kelihatan ini. Lu harus di sini cuy. Nah, harus gitu. Tapi kayak lu sendiri Kenapa? punya nggak ibaratnya kayak dari apa namanya keturunanmu itu? Kalau gua nggak ada. Suara lu Cuman- dikencengin dikit tuh. Cuman kayak nenek gua kan Cirebonan ya, gua Oh. juga nggak tahu jelasnya. Pernah dengar juga sih, cuman kayaknya nggak nyampe ke gua. Tapi pesan-pesan lu buat orang-orang yang masih hidup gitu apa nih? Kayak kita kan ibaratnya kita kan sama-sama nih, sama-sama udah pernah kehilangan bokap. Iya benar. Apa sih yang mau lu katakan buat orang-orang yang masih punya keluarga lengkap gitu? Ya kalau menurut gue sih nurut aja sama orang tua lu. Turut aja ya. Nurut aja, jangan sampai lu nyesel kalau lu udah kehilangan orang tua lu tuh, jangan sampai lu nyesel. Iya sih. Dulu tuh gue pernah ibaratnya gue emang kagak deket sama bokap jujur. Gue nggak deket sama bokap, gue deket sama bokap tuh kalau lagi deket kayak kakak adik gue. Tapi lebih deketan sama nyokap sih. Iya, sama begitu. Kalau dari orang tua sih lebih. Cuma namanya kehidupan tuh emang susah ya. Gitu. Tapi pesan-pesan bokap yang paling lu inget dalam hidup lu, Itu bokap gua nggak sama sekali ngomong apa-apa sama maksudnya gua. kayak dalam hidupnya dia yang selama ini lu inget gitu loh. Sekolah yang benar, Kalau sekolah itu jangan kalau bisa kamu sekolah lebih tinggi daripada bapak. Udah, itu aja sih. kalau bokap gue sih pesennya gini doang. Setelah gue tahu bokap gue ada dan gue ada kayak gituan, dia cuma pesan sebelum dia meninggal tuh pesennya jangan sampai marah banget. Oke. Jangan sampai marah banget, ibaratnya istilah marah biasa aja, netral gitu. Ibaratnya kalau lu marah jangan batal juga. Kalau lu marah ya marah gitu, tapi jangan sampai lu membenci seseorang sampai marah yang membuat lu nggak bisa dikontrol emosinya gitu, malah bisa mencelakakan diri lu sama sekitar. Iya, paham. Jadi emosi lu jangan berlebih lah. Jangan berlebih emosi, gitu. Emosi, tapi jangan sampai buat lawan bicara lu itu emosi juga. Maksudnya gitu. Bukan masalah kalau lawan emosi bukan yang ada di depan gua lawannya, tapi yang ada di dalam gua gitu. Tapi itu semua it's okay lah. There's no problem. Alright. Jadi Right man. Susah. Apanya yang dibikin susah? Udah berapa Lebaran. Lu berapa tahun berapa sih bokap lu nikah? oh udah lama, 2012. Oh iya. TM gua kelas 1. Ya kelulusan SMP itu. Teman-teman SMP gua masih pada datang. Itu adik gua ya berarti. Seumuran adik gua. Waktu ditinggalin gitu. Adik gua waktu 2012. enggak, maksudnya SMP. Itu waktu mau ujian anjir. Oh. Kalau ibaratnya kalau gue sih masih kuat gitu ibaratnya. Udah tahu apa itu arti kehidupan dan kehilangan. Kalau lu itu. Kalau gua gitu. Kalau Ibaratnya gua belum tahu. iya, ibaratnya lu di posisi kayak adik gua kemarin gitu. Yang namanya belum siap untuk kehilangan seseorang, sudah kehilangan dulu. Tapi kalau menurut gue mah yang paling kuat itu sama gue. Tapi Kenapa? pertamanya itu adiknya Sini, Cok. meninggal. Nggak usah kelihatan kok. Adiknya meninggal tuh selang nggak nyampe setahun tuh, 6 bulan. Ibunya nggak selang dari itu, jaraknya pendek-pendek. Adiknya tabrakan, meninggal juga. Sekarang hidupnya tinggal sama bokap. Berdua. Iya sebenarnya. Nggak kerja, nggak apa, tapi kuat, sumpah kuat tuh. Gue salutnya di situ. Belum tentu orang yang kayak dia tuh bisa ngejalanin gitu kan. Soalnya berturut-turut tanpa cobaan. Motor hilang, motor baru, Rumah sampai sekarang kontrak. rumah belum punya. Selama ini
sampai saat ini. Saat ini malah bapaknya nikah lagi. Jadi ya dia nggak betah di rumah, jadi emang seringnya di rumah gua gitu, gabung sama kakak gua. Tapi banyak Sih banget nih nggak kata masalah. banyak banget sih yang kata-kata yang terucap banget ya, yang sering banget terucap. Anak-anak broken home lebih sakit daripada anak-anak yang kehilangan seseorang. Berarti ditinggal meninggal. Enggak juga. Salah kan? Salah. Nih buat kalian-kalian semuanya yang bilang Belum anak tentu broken orang yang home, broken home itu ngerasain ke arti kehilangan. yang bilang anak broken home Kehilangan itu itu lebih gimana ya? Bener-bener Lebih udah nggak susah ada. diungkapin lah. Kalau broken home kan cuman sekedar nggak ada Pisah di rumah. satu, iya di satu titik. Cuman kita bakal ketemu lagi di lain waktu gitu kan. Jadi buat Cuman kalau kalian emang ya, benar-benar yang udah nggak ada itu, kita mau ketemu gimana? Paling cuma ngirim doa. Itu pun kalau sampai. iya makanya kadang-kadang gua bingung gitu sama anak-anak broken home yang mencelakakan dirinya Ya. demi ya mungkin dia itu style dia seperti itu Ya walaupun sakit sih Walaupun sebenarnya itu sakit. dibuat buat dia sendiri. buat dia sendiri. Kalian tuh masih bisa merasakan kasih sayang seseorang ya, orang tua ibaratnya walaupun mereka udah pisah rumah, Itu cuma beda Oh, tempat aja. Kalau broken home. tergantung bagaimana sikapnya dia kan ke orang tua Cuman kan. kan kalau broken home kan masih ada tanggung jawab ke anak. Kalau orang tuanya Rata-rata gitu loh temen gua yang udah pisah sama tapi kalau apa istrinya gitu masih tanggung jawab kok. Maksudnya istilah anaknya. lo pasti denger gak sih istilah kayak gini? Orang anak kehilangan bapak belum tentu anaknya orang kayak apa anak kehilangan bapak pasti masih bisa keurus sama ibu, tapi anak kehilangan ibu belum tentu bisa keurus sama bapak. Kalau gua sih setuju. Setuju kan? Soalnya kalau ibu tuh vital banget di keluarga. Walaupun ayah itu apa ya kayak tulang punggung, tapi yang berkontribusi di dalam satu rumah itu ibu semuanya. Dari awal mau tidur sampai bangun tidur 24 jam itu ibu yang ada. Jadi kalau emang di satu momen gitu ibu nggak ada, bakal kerasa banget impactnya gitu. Kalau bapak kan emang kebanyakan nggak di rumah kan. Karena kan kerja. Nah, Kerja. Jarang ketemu juga. kalau ibu kan yang mengkoordinir semuanya dari keuangan, ke rumah, semuanya lah. Jadi impactnya gede. Tapi kalau menurut lu seandainya salah satu dari mereka udah nggak ada dan ingin berumah tangga lagi gitu, itu yang masih muda gitu, No problemo. kalau lu Iya. nggak apa-apa, oke. Iya. Kalau gue gak tau kenapa gitu ya, gue sampai bilang gue emang orangnya gitu kayak overprotective di dalam sebuah rumah tangga ibaratnya. Lu berdiri dah. Jangan anjir. Coba. Jangan. Galak banget. Jadi gue sampai bilang ke nyokap gue pasti bilang sama seandainya dia nikah lagi, gue pasti bilang harta yang ada di lingkup keluarga gue itu milik anak, Iyalah. semuanya itu milik anak. Iyalah jelas. Sampai bilang ke ibu, kalau seandainya ibu mau nikah bilang sama suaminya. Dia nggak akan mau inilah ikut campur. Ada ada lelaki ya kayak gitu. Nggak ada lah ya, ada tuh lelaki yang udah nikahin misalnya ya keluarga lu, ibu atau apa, dia yang nambahin lah. Bukan Harusnya. iya Harusnya nggak ada hak walaupun iya nggak ada, ya emang nggak ada hak, tapi kan ada surat puasa gimana sih Sya? ya namanya orang sudah ibaratnya pertamanya pengen ibaratnya berbuat banyak coy. Orang yang menikahi seseorang hanya karena ada niat. Jarang, nggak ada. Di dunia ini di zaman sekarang banyak. Kenapa alasan Lu gua juga nggak usah nutup diri kayak gitu. bukannya gue nutup diri lu coy. nutup diri buat keluarga lu juga lah kalau gitu misalnya. Ya gimana coy? Kalau nyokap lu masih ada hasrat pengen berkeluarga lagi, lu ngomong kayak gitu ya jangan lah. Tapi di sisi lain ya emang sebenarnya sih nggak ada orang, nggak ada lelaki yang persis kayak bokap teh Nggak gitu. ada lah, gimana sih?
Walaupun kembaran juga nggak akan sama sifat sama ininya tuh beda. Ya sampai itulah pokoknya gue bilang nyokap gue kan masih muda gitu, kalau emang mau nikah gini silakan, tapi nikah itu ibaratnya membuat bahagia bukan memperkeruh suasana. Kan belum nikah ya. Seandainya cok, Tapi lu udah ngomong kayak gitu. banyak soalnya gue langsung di dunia real aja Itu kan nih, banyak orang yang sudah pisah terus nikah, bukannya tambah bahagia malah tambah beban, Ada juga. tambah Ada. hutang, ya kan? Gue nggak mau kayak gitu. ya kan masih belum Bukan dicoba. masalah belum dicoba. dulu. Segala sesuatu itu harus dicoba baru bisa dinilai. Kalau Soalnya ikut dari nyokap- berdasarkan orang lain itu belum tentu sama. Nyokap gue bukan bahan dicoba-coba. Lu kayak gitu sih. Ya kalau emang Nggak gue cuma gitu, gue Cok. cuma nggak pengen kayak gitu. Kalau mau menikahi nyokap gue ya udah. Ya udah kan. Ya Clear kalau dong. ya maksudnya ya jangan memperkeruh suasana gitu. Ya kan lu belum tahu ke depannya kayak mana gitu kan. Ya, pokoknya kalau seandainya mau nikahin nyokap gue, kalau dia punya anak harus cakep. Lu mah sama aja Nggak bercanda. mengintimidasi orang dong. Ya pokoknya jangan tebang pilih lah. Gue cuma minta sih gitu doang. Kalau anaknya harus cakep, Bukan enggak, maksudnya lu bukan mau deketin gitu. Enggak boleh lah. Itu Maksudnya sama nggak- aja lu satu darah. nggak boleh tebang pilih ibaratnya anak dia sama anak nyokap gua, ya kan? Aplikasi. Jangan sampai pilih kasih, jangan sampai pilih kasih ke keluarga dia sama keluarga gua, karena bagi Kalau gua kayak gitu mah iya pasti. Soalnya kan kaget gitu sih satu momen tuh. Kalau- udah jadi kalau nyokap keluarga, kalau ibaratnya dari seorang ibu, ada kalau- kasih. ibu ke anaknya suami yang baru itu masih bisa baik ibaratnya Sekedar baik sih oke. enggak, pasti masih bisa mengayomi sebuah anak. Tapi kalau untuk seorang anak ya sebuah. Tapi kalau buat kayak lelaki kayak gimana ya rasanya? Kayak susah kan, kayak kita sebagai lelaki juga canggung juga gitu gini. It's okay, no problem. Mau ditepuk kan? Iya. Ya, tapi di kuburan kan? Jadi Gak jadi. ngaruh juga. Dan buat kalian semuanya, kita tuh live di kuburan di daerah Citerep gitu loh. Kuburannya nggak kelihatan, Cok. Tinggian kan. Iya. Dan ini udah 5:30 ya. Menuju berbuka. Menuju berbuka puasa di akhir Ramadan ya. Ramadan tiba, Ramadan. Kan udah mau selesai ya. Ah iya. Berarti Ramadan pergi dong. Tapi perasaan yang lu rasain, Wak, Apa? setelah buka. bokap gak ada gitu, yang paling mendalam ya, Mbak, yang lu rasain. Satu, nggak nyangka. Dua, nyesel. Gak nyangka, lu nyeselnya? Ya, nyesel aja gitu. Kenapa pas dia bener-bener nggak adanya, dia ngembusin nafas terakhir tuh gue nggak ada di sana gitu. Gue nggak ketemu sama dia, gue nggak tahu dia, gue belum sempat minta maaf juga ke dia gitu. Gue nggak ada omongan apa ke dia, terus dia juga nggak ada omongan balik ke gue apapun itu. Nyeselnya sih di situ, belum minta maaf sih, belum sempat minta maaf. Tapi lu tipe anak yang ibaratnya kalau diajak foto keluarga itu respect atau gak sih? Enggak. Jarang. Nggak ada nih. Ada gangguan. Botolnya aja sih siapa? Ini botol nih, woi. Handcan. Jadi Soalnya ada getaran. Dekat di bawah ini kan banyak. kuburan. Di bawah, soalnya di bawah HP kuburan, Cok. Banyak kehidupan yang kita nggak tahu. Kalau gue sih ya gue nyeselnya cuma gitu doang sih. Apa? Kayak bokap gue nggak ada foto ibaratnya foto bareng keluarga bokap lu. Lama-lama jebol ya sama kambing. Apa? Kuburannya. Sumpah, jebol itu lama-lama.
Jadi yang gue seselin sih gitu doang sih. Yang lain masih punya upload foto bareng bokap gitu, Gua rangkul gini. Nggak ada juga, jarang ya. walaupun diajak foto-foto gitu kayaknya gengsi kalau gua. Cuy, jangan cuy, sumpah. Buat kalian semuanya jangan pernah gengsi diajak Bukan foto. gengsi, cuman gimana ya, gua ngerasa Kita udah gede. iya Bukan masalah kita udah gede, cuy. kayak diajak foto keluarga gitu. Gue kadang-kadang kalau mau ngupload foto harus di Gua mah crop. enakan di kamar mendem gitu. Sama berarti kayak kita. Sama, Gitu. Misalnya ada tamu saudara gitu. Di kamar aja dah. sama sebenarnya gue juga. Sama, tapi kalau gue kayak Gua kadang-kadang malasnya apa ditanya paling. Bukannya nikah. Aduh, udah males gua. Gua ketemu saudara gitu. Makanya ya udahlah di kamar aja. Misalnya kalau mau ini ngobrol paling di kamar. Jadi lu Kadang-kadang belum pernah punya foto sama bokap gua? ada satu kali doang itu juga Sering lo upload kan. Enggak, itu editan. editan. Iya kan? Tempel. Gue nggak tahu. Itu mah di crop doang. Itu ada satu tuh yang gue pakai baju adat Jawa. Itu di nikahan saudara sih. Tapi enggak ada fotonya. Ada. Mana? Di apinya emak. Berarti enggak ada dong. Gue mau Waktu masa kecil nggak ada. waktu masa kecil gue nggak pernah foto. Gue ada, ibaratnya foto itu udah. Enggak punya, ngomong aja udah enggak punya. Sebenarnya tuh ada tapi hilang. Berarti Nggak punya. ya udah. Sampai selama ini. Sama gue juga nggak ada. Kalau waktu kecil ada sih gue. Tapi enggak ada bokapnya. Ada. Gue digendong ada. Digendong sama bokap gue. Sampai wisudan kakak gua pun kan nggak ada gua tuh. Ditambahin pakai Photoshop. Anjir kan? Ditambahin gua di deket bokap biar dikira gua anak. Ya kadang-kadang misalnya sih gitu. Kenapa nggak pernah deket gitu? Enggak pernah deket. Maksudnya malu gitu loh. Kenapa sih kita harus malu foto sama keluarga padahal itu lingkup keluarga kita gitu. Dengan kita bergandengan tangan sama cewek ya, ibaratnya cewek temen ataupun apa gitu lah ya. Tapi lu Tuh. suka. Tapi suka foto ini bareng Lu nya suka enggak? soal cewek. Ya gue cek lah gitu. Ya udah, berarti wajar lah. Bukan masalah wajar nggak wajar. Terus enggak wajarnya apa? Kenapa sama orang lain tuh respect mau foto sama keluarga sendiri kayak Itu sih yang susah. susah gitu loh. Bukan respect. Tapi demen. Beda aja gitu. Bedanya Ya feelnya misalnya sama keluarga atau lu beda. sering kan kayak YouTuber Fadil Junaidi yang Pak Mo. Anak ke bokap, anak ke ibu pasti caranya beda-beda buat ngutarain kayak beda. Nggak bakal sama. Misalnya lu lihat dari orang kayak si Fadil gitu sama bokapnya deket banget ya. Ya Iya. mungkin emang kayak gitu Fadil tuh gitu siapa? caranya. Gue Ada gak tau YouTuber. Fadil. YouTuber yang YouTuber. bokapnya tuh kayak teman banget gitu. Ada Jadi juga nyokap kayak gitu. sama bokap sama anak tuh friendly banget habis salut. Kalau gua sama bokap gua paling ya diem-dieman misalnya kalau ada penting-penting banget gitu kan ngobrol. Kalau enggak ya udah diem. Gue pernah itu ditatar 2 jam. Kok gue berhenti cuma gue kayak nyari tahu sampai tanya ke bokap, gue suruh dulu bokap ya Pak mohon maaf Pak duduk bentar pengen ngobrol. Gue cuma ngomong emang dulu waktu saya kecil bandel banget ya sampai saya di pakai ini pakai itu sampai gue bilang kayak gitu baik gue ke bokap gue sampai gue langsung diinterogasi. Tapi emang lu bandel banget. Kalau dulu mungkin di bandel maksudnya kenapa sih sampai gue ibaratnya kayak bertanya-tanya kenapa harus dipukul sampai kayak gitu sih gitu. Emang harusnya gimana? Ya kayak yang lain lah Enggak ibarat. lah, itu namanya mendidik, gue juga sama digituin. Tapi lu kadang-kadang kayak ngerasa kenapa gue harus kayak gini ngalamin kayak gini sih gitu. Enggak, emang semua juga dulu kayak gitu. Maksudnya gak terlalu lah. Enggak, emang kayak gitu. Orang musik kayak bokap gua ngedidik ya emang kasar gitu. Temen gua juga bokapnya kasar kayak bokap Upon, kayak bokap Diki, Ari, kayak gitu. Jadi gua nggak ada istilah ya sirik atau apa sih kayak cara ngedidiknya kayak gini gitu, nggak nyaman atau gimana enggak.
karena emang kayaknya buat didikan anak tahun 90-an gitu ya, emang kayak gitu. Iya. Beda sama didikan anak tahun Milenial. 2000-an kesini tuh jauh. Iya. Kalau dulu mah bokap nih misalnya ngomong sekali nih, diem nggak? Udah diam kita. Kalau emang masih ngeyel, Tabok. cari batang singkong, tau gak lu? Iya. Kalau gua pakai Gepak, gesper dulu. gepak. Kalau gue gak pakai gesper, lu tahu kan yang pelepah apa namanya? Pohon kelapa. Itu kan Oh, ada itunya kan tuh. Iya, iya. Dipeleretin kayak gini nih, sampai tipis. Plak gitu. Kalau gua pakai batang singkong. Sampai apa? Punggungnya tuh kayak bergaris gitu, anjay. Tapi sekarang gak ada yang mukul kayak gitu, Cuk. Beda, dulu mah nggak ada ham ini itu. Sampai pengen HP nyolong gua. Kalau sekarang, Nyolong HP-nya bokap. sekarang misalnya bokap main tangan atau apa, ham. Iya, sekarang. Dulu nggak ada. Sampai gue pernah kabur dari rumah itu. Tapi yang tololnya kabur dari rumah bawa motor. Yang dicari motornya, bukan guanya. Kena anjir ya. Ya mungkin ya nyariin gue juga, tapi tetap SMS gitu ya. Gue paling apa keinget banget. Kalau mau pergi motor balikin karena mau dipakai gitu. Anjir udah mati. Bisa sih itu. Hah? Iya dia sama kayak gitu. Jadi sih gitu, pergi sono. Selalu mau gimana, Jadi yang lu penting minjemin motor bokap terus. yang penting jangan pakai motor gua. Tapi yang dulu kan masih nyik lah ya. Masih SMP. Ya berarti motor bokap Iya. dong. Itu cuma sekedar pinjem kan. Iya, gua Ya pinjem. udah balikin makanya. Kan bukan motor lu. Kan buat anak. Mana ada? Ya iya emang kesalahannya gitu ya. Nggak ada lah. Kenapa harus yang dicariin cuma motornya gitu loh ya? Lah yang berharga apa emang anak? Anak bisa bikin lagi. Iya, motor. Nggak kayak gitu juga konsepnya. Anak bisa bikin lagi. Terusnya ya paling berharga kan motor. Anak mah ya udahlah bandel. Ada dia satu. Ah. Berarti lu gak penting lu anjing. Iya nggak ada satu masalah kok. Maksudnya kayak gitu apa? Iya. Pemikiran. Ya si Umar mah nggak bener anak. Kan masih ada adeknya. Iya ada mungkin adiknya lebih baik. Ya nggak kayak gitu juga konsepnya. Anak bisa bikin lagi. Bukan bikin lagi, maksudnya ada penggantinya. Kan punya adik. Yang namanya anak kalau udah lahir penggantinya tuh susah. Tapi lu punya adik nggak? Mestinya susah sifatnya yang kayak gua. Sifat lu buruk, makanya bokap lu yang penting motor balik. Ya nggak sih? Salah nggak sih gua? Iya. Bener bokap lu bener. Ya orang tua emang bener sih. Iya, lu yang salah dari Kok gua awal. jadi terintimidasi ya? Bukan emang bener, sekarang dari bokap lu SMS dulu aja kayak mana. Lu mau kemana anjing, yang penting motor balik kan? Iya. Nah ya udah. Lu mau kemana silakan, yang penting motor balik. Soalnya bokap gue tahu gue udah keluar rumah tuh beberapa kali gitu. Pasti balik kalau lapar. Tuh, ya udah, berarti emang lu tuh kayaknya emang merugikan keluarga. Sampai gue tuh dapat duit yang 100 perak, tau gak sih yang 100 kertas? Merah. Iya. Gue dapat 3, gue jualin buat ituan. Jual 30.000 buat makan. Bayangin tuh. Jadi lu di kampung tuh bahasa Jawa. Bahasa Jawa Kromo Injil. Kromo Injil. J sami-sami gitu. Pakai Kromo Injil sama nyokap. Iya berarti Halus. Halus. Jawa. bahasa Jawa. Iya. Cuma Dan Dia nggak Cuma- pernah bahasa Indonesia. kalau udah enggak. Tapi kalau setelah bokap nggak ada, gue kayak lebih nggak sungkan buat bilang I love you. Nggak. Ke nyokap Nggak ke adik. semua lah. Kalau ke adik gue kagak, Cuk. Kenapa? Itu kan keluarga juga. Ilfil gue selalu gitu. Gimana sih? Adik cewek? Lah ini yang kakaknya yang enggak beres. Ya bukan nggak beres, Cuk. Sebenarnya mau Lu harus makan contoh si Diki. Diki gimana? I love you. Emang ya? Iya. Iya tanyanya Diki. tapi adik-adiknya gue tuh nggak kayak adik-adik mereka yang kayak gitu. Masa lu sama adik nggak pernah ngomong I love you? Kagak pernah. Ya. Berantem mulu kalau ketemu. Berarti lu nggak sayang adik lu? Bukan masalah nggak sayang seorang abang itu nggak harus ditunjukkan. Tapi cukup dipantau doang ya. Sekarang gini, terus adik lu bisa tahu lu sayang sama dia gimana? Ya cara kita memperhatikan dia dari kecil, lu belajar yang Menurut lu benar. cara lu udah benar. Salah lah. Ya udah.
Bantuin gue apa? Gue terintimidasi mulu. Bukan terintimidasi, biar lu tuh nanti kalau ketemu apa yang harus dilakuin tuh tahu. Ini jam 6 sore ya, kita di kuburan anjir. Ya nggak bentar buka dulu. Ngerokok dulu kan? Enggak, jadinya Udah buka kan? belum. Bentar, belum. Jadi Jadi- serius Iya, baru 2 jam 40. 6 jam. 5 menit lagi. Baru Oh, 40. 50. 40. Sekarang 40. Iya, 10 menit lagi. Ini 45. Yang benar yang mana? Gua mah jam Indonesia, Jam Arab. Android. Ya udah ya jam Arab aja. Cepet. Ya, cepet lah. Jadi misalkan nanti lu ketemu adik lu enggak akan ngomong alas. Sekedar ngomong alas lu. Paling kayak gue tuh cuma sebagai abang gitu. Gue ngomong kayak gini, gue sayang sama susah loh men. Ya susah gitu Nggak kayak. tahu gue punya adik. Gue nggak punya adik, up ya. lu. Emang gak mau punya adik? Ya gimana anjing? Adopsi ki. Waktu itu nyokap gue hampir mau Nah adopsi itu kenapa? dulu, cuman ada saudara gue tuh di Priuk juga, itu saudara kayak saudara jauh, di belum punya anak, udah berapa tahun gitu nikah belum punya anak, ya udah gue kasih nyokap gue sama bokap gue apa suruh dia aja yang ngurus gitu. Tadinya mau gue ambil, mau nyokap gue ambil, Ambil. Tapi lu itu dapat dari tahu dari mana Iya. maksudnya masih satu lingkup saudara gitu. anaknya itu Beda. beda, nggak tahu dari mana itu, lupa gue. Ya nggak masalah kalau dari bayi sih. Kan juga anggap dari lu bayi. kakak, kayak kakak kan. Orang kalau sama gue aja itu Mas Eko tuh, Mas Eko kayak manggil gue tuh kayak kemas kakak Iya, gitu iya, kayak beneran. kakak kandung kalau dari bayi ya. Beda halnya kayak udah siapa? Sindut tuh. Iya, Kalau Sindut udah nggak bisa. nggak bisa. Pasti dia akhirnya Sindit, gimana? Sindit itu dari umur Gue harusnya punya adik itu 3. Belum. Gua pertama, adik gua 2 keguguran di dalam, belum keluar. Yang satu dimakamin di situ, kita nggak ada makam. Itu yang terakhir tuh sempat keluar berapa menit gitu, udah nggak ada lagi, lost. berarti lu ibaratnya tunggal. Udah azan. Alhamdulillah. Itu Azan. azan. Buat Azan. kalian semuanya selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa ya. Kita berbuka puasanya di makam Ntar dulu, sambil udah. podcast. Azan itu. Azan bener. Azan. Elah pura-pura aja apa? Gak ngedukung banget sih. Lu dukung banget sih. Ntar gua ngambil air. Kita berdua doang nih. Nggak apa-apa. Serius nih. Iya ada lampu. Mistis ini lama-lama juga. Lama-lama kambing hilang gitu. Iya. Rokok. Jangan lupa ya bersyukur dengan nikmat Tuhan yang dikasih ya semuanya. Kan mulut tinggi. Ya udah koreknya. Kunci, bal, kunci gua bal. Betul ya, betul banget. Enggak. Berapa jam kita ya? Tapi emang enjoy daripada di warteg tadi. Udah beberapa tahun lebaran nggak keluar tuh ya, nggak sama bokap. Gue sih kasihannya sama nyokap sih waktu pertama lebaran nggak ada bokap tuh. Sampai gua usul sama saudara-saudara, udah ke rumah semua, ke rumah Oh, bakar-bakar apa lagi, oh iya biar Biar- rame rumah. biar rame rumah gitu loh. Anak keluar. Gua apalagi sendiri. Tapi lu kadang suka apa namanya berinisiatif buat ngajak nyokap lu lebaran apa gitu. Pengen, gua tuh pengen bener. Apa ya? Malu. Nggak malu. Gua kadang kalau nyokap gua minta antar ke pasar gitu. Baru kemarin berapa hari belum ada ibu bapak gua minta antar ke pasar. Gua anterin sampai dalam-dalamnya buat entengin itu belanjaan. Kalau ke pasar mah ibaratnya itu Orang belum azan. Yang terus aja apa? Betul, Mbak. Apapun yang ada di sini izin ya. Ini jangan dilihatin pantainya, cu, nggak di endorse. Orang air putih.
Kalau ngantar ke pasar itu kan bukan Iya sih, maksudnya kayak jalan-jalan kemana gitu kan. Iya. Pengen sih. Enggak lah. Lu kira nganterin ke pasar aja marah-marah. Ya tahu sendiri kalau nyokap gua kan buat ini itu aja. Kadang kayak Katanya mau tapi marah-marah. yang mana? Hoax. Enggak ini sih. Apaan gua marah-marah. yang bener yang mana nih? Dia mah hoax mulu. Lu percaya sama Nah, dia? itu mah gua. Tuh kan. Gua soalnya suka bohong. Tapi lu Bentar beli timun. Gua Kalau- kepanasan. Kalau gua anterin sampai dalam. Gua kepanasan. Perasaan gue. selamat hari lebaran ya. Izin kalau nggak izin mau malah. Kalau di pabrik kaget kan gimana ya? Ini pabrik kan Publik. Udah enggak produksi lah. Kayak libur. masih kan. Itu kan kepeatan. Oh iya enggak? Namanya bakar uang. Iya. Kalau gue masih inget pesan bokap gue, kalau ada kembang api tuh, aku bilang kayak gini, habisin duit lu, kan nggak Jawa gitu loh, take no duit lu. Coba kalau gue beli kayak gitu, buat apa beli kayak gitu? Petasannya buat kawin. Ini gede iya. Bener. Gue dulu mau bikinin kayak gitu. Adanya nyokap tuh di jalan. Jadi kayak dinamit. Iya. Bener dia. Tapi lu bisa bikin yang di dalam mana nggak, Riam? Yang pakai karbit. Dari bambu kan. Itu yang jadi tuh digali tuh, dikasih apa namanya papan. Kalau itu digonjol. Baru kelihatan. Ini lo efek-efek ini ada kan? Efek daun. Kalau Itu gua efek dari daun. bambu. Iya betul. Kasih karbit. Ini efek daun. Dar. Satu kali doang kalau karbit. Gak bisa 2 kali anjing. Karbitnya banyak harus dar. Isi lagi. Dan lu tadi duar. Tapi 2 kali. Diisi lagi. Ngomong dong. Isi door. Sampai mantap. Jadi kita akhiri podcast sore hari ini. Buat kalian semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Jangan lupa follow Instagramnya Iqbal CY sama gua, dan channel YouTube gua masih bakal tayang ya. Bye bye semuanya. Salam dunia mistis. Itu.